Halo, jumpa lagi bersama saya Audra Giovanni, dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Setiap warga negara, baik laki-laki, perempuan, anak, dewasa, dan lansia, berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Saat ini, situasi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Tahun 2020 yang lalu, Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya mencatat kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi meningkat. Data pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 40%. Dari 1.419 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Data ini merupakan data yang dilaporkan dan diyakini bahwa masih banyak lagi kasus yang tidak terlapor. Banyak alasan kenapa korban tidak melapor di masa pandemi. Karena pelaku adalah orang terdekat, korban cenderung mengadu pada keluarga atau memilih diam. Persoalan literasi teknologi, model pelayanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi, dan masih banyak lagi. Masih dari catatan tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2015 sampai 2020, terdapat 67 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, yaitu sebanyak 27% terjadi di perguruan tinggi, dan jumlah ini merupakan jumlah terbesar dari seluruh pengaduan kekerasan seksual yang dilaporkan. Pada tahun 2020 yang lalu, hasil survei Kemendikbud menemukan sebanyak 77% kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, dan sebanyak 63% yang mayoritas korbannya adalah perempuan memilih untuk diam atau tidak melapor kekerasan yang dialaminya kepada kampus. Mengapa korban tidak mau melapor? Pertama, seringkali korban tidak yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, malu, takut, dan lain-lain. Kedua, korban khawatir disalahkan oleh lingkungan, tidak yakin ada yang percaya karena ketokohan pelaku, takut dilaporkan balik, tidak tahu mau melaporkan kemana, dampak keluarga, dan juga lain-lainnya. Ketiga, korban yang jarang mendapatkan dukungan, seperti misalnya korban disalahkan, disudutkan, diminta untuk menyelesaikan secara damai, diminta melaporkan ke polisi jika berani, dan lain sebagainya. Dan keempat, situasi masyarakat kita, di mana budaya menyangkal itu masih sangat kuat, kemudian budaya menyalahkan korban atau rape culture, pengucilan, bahkan pengusiran. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sistem hukum kita, di mana persoalan di tingkat substansi dan juga budaya hukum di negara kita. Nah, berangkat dari hal tersebut, tahun ini pada tanggal 31 Agustus yang lalu telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permen ini tentu saja mendapatkan respon yang positif. Mengapa? Karena permen ini bertujuan untuk memastikan terjaganya hak warga negara yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Permen ini menjawab keresahan Sivitas Akademika, yang di dalamnya ada mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan masyarakat. Kenapa? Karena akibat meningkat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tahun demi tahun. Secara garis besar, permen ini mengatur bagaimana perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, membantu perguruan tinggi melakukan tindakan cepat untuk mencegah berulangnya kekerasan seksual, memberikan pemulihan hak-hak korban untuk dapat beraktivitas kembali, dan tentunya menciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi Sivitas Akademika. Dalam permen ini, jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar,
foto, audio, atau bahkan video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberikan hukuman dan sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Kemudian di dalam permen tersebut juga tertulis bagaimana memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya seperti yang tertulis dalam permen. Dan untuk itu, pencegahan ini harus dilakukan oleh berbagai pihak, siapa saja. Pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi mewajibkan seluruh sivitas akademikanya untuk belajar mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian dilakukan penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikannya. Kedua, pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan. Di sini, mereka harus membatasi pertemuan mahasiswa secara individu. Tidak boleh ada pertemuan di luar kampus dan di luar jam operasional kampus. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa. Mahasiswa tidak perlu atau jangan bertemu dengan dosen atau tenaga kependidikan di luar kampus dan di luar jam operasional kampus. Dan tentunya mahasiswa juga harus aktif, berani, dan jangan diam apabila terjadi atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Yang berikutnya adalah penanganan. Perguruan tinggi wajib melakukan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, dan yang penting adalah pemulihan korban kekerasan seksual ini. Kita harus paham bahwa kekerasan seksual ini adalah kekerasan kemanusiaan, di mana dampak yang dialami oleh korban dapat berlangsung seumur hidup, bahkan dapat menyebabkan korban ingin mengakhiri hidup. Selama ini, perguruan tinggi cenderung menutup diri dan berpihak kepada pelaku dengan menyembunyikannya atau demi nama baik kampus. Dan dengan permen ini, perguruan tinggi harus menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademikanya. Ingat, masa depan generasi selanjutnya menjadi tanggung jawab kita. Mari kita dukung Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.